Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Khairunisa dengan NIM 1804397. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dasar pembayaran internasional. Nah, seperti kita ketahui, jika ada pembayaran pasti ada yang namanya perdagangan. Nah, pembayaran internasional sendiri itu merupakan penyelesaian akhir dari suatu proses perdagangan atau penyelesaian akhir dari hutang piutang yang dilakukan oleh antar negara pada akhir pembayaran. Ada beberapa transaksi pembayaran maupun transaksi pembiayaan. Nah, jadi dalam melakukan pembayaran perdagangan internasional ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilewati untuk membayar hutang piutang tersebut. Nah, transaksi pembayaran ada 3, yaitu yang pertama melalui proses terjadinya perjanjian. Nah, dalam melalui proses perjanjian di sini kita bisa melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, terjadilah proses penyerahan barang atau jasa. Nah, setelah ada proses penyerahan barang atau jasa dan disetujui dari kedua belah pihak, maka yang ketiga terjadilah proses pembayaran. Nah, jadi jika ketiga proses itu belum dilakukan benar, maka proses pembayaran dikatakan belum selesai. Selanjutnya, untuk transaksi pembiayaan. Nah, transaksi pembiayaan ini biasanya dilakukan secara kredit oleh pihak pembeli kepada si penjual. Nah, contohnya begini nih. Kita ambil di contoh sederhana. Misalnya kita membeli baju, kita datang ke toko, terus kita bilang, "Mbak, baju yang itu bagus ya, boleh nggak sih saya ambil?" Terus mbaknya bilang, "Oh boleh, tentu." Di situ sudah terjadi yang namanya perjanjian. Lalu kita nanti akan masuk harga, berapa harganya, diskon juga. Nah, itu akan terjadi proses negosiasi. Nah, jika barang tersebut sudah cocok dan sudah deal, maka barang tersebut akan diberikan ke kita, lalu kita akan memberikan. Lalu kita akan melakukan proses pembayaran dan transaksi pembayaran itu selesai. Untuk transaksi pembiayaan ini bisa dilakukan dengan cara kredit. Nah, misalnya nih tadi kita beli baju, tapi kita belinya secara kredit. Artinya apa? Si pembeli artinya apa? Si penjual ini membiayai si pembeli tadi. Karena kenapa? Karena si pembeli tadi nggak membayar uangnya itu sebelumnya, bisa dibayarnya keberlanjutan dengan si penjual tadi membebani nih pembiayaan belanja dia gitu, karena modalnya aja nggak sampai dibayarnya gitu. Nah, untuk melakukan pembayaran internasional kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukan surat wesel dagang. Yang kedua, kita bisa melakukan letter of credit atau biasa kita singkat dengan LC. Yang ketiga, kita bisa melakukan pembayaran tunai atau pembayaran secara langsung. Dan yang terakhir, kita juga bisa membayar secara kompensasi pribadi. Nah, jadi teman-teman, wesel ini merupakan surat dagang untuk pembayaran perdagangan internasional, di mana di dalam wesel itu terdapat 3 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama ada namanya eksportir. Nah, eksportir ini adalah pihak yang menulis wesel. Yang kedua itu ada yang namanya importir. Nah, importir ini adalah pihak yang dimana wesel tersebut akan ditujukan. Nah, yang ketiga itu adanya bank. Bank ini adalah sebagai pihak yang menerima pembayaran yang akan dilakukan oleh importir atas perintah eksportir. Nah, ada beberapa jenis wesel dagang yang terbagi berdasarkan beberapa pengelompokan. Berdasarkan ada tidaknya dokumen, jenis surat dagang wesel itu terbagi 2. Yang pertama clean draft. Nah, pada clean draft, wesel dapat ditarik tanpa disertai dokumen-dokumen. Yang kedua, documentary draft. Nah, pada documentary draft ini, wesel dapat ditarik harus menggunakan atau harus disertai dengan dokumen-dokumen. Adapun dokumen tersebut yaitu polis asuransi, faktur, acknowledgement, packing list, serta certificate of origin. Sedangkan penggolongan yang berdasarkan jangka waktu yaitu terbagi 2 juga. Yang pertama itu SINGRAVE, yaitu wesel dapat dibayar dalam jangka waktu 24 jam
wesel itu diperlihatkan. Yang kedua itu ada yang namanya time drive. Nah, di time drive ini pembayaran dapat dilakukan sesudah waktu atau tanggal diperlihatkannya surat dagang wesel tersebut. Sehingga banyak yang menyukai pada sistem time drive ini. Nah, selanjutnya itu adalah pembayaran tunai. Nah, yang namanya pembayaran tunai sudah pasti kita harus punya uang dulu nih di kantong. Nah, contohnya nih seperti kita beli nih di marketplace Shopee deh. Nah, tanpa sistem COD bayar di tempat, kita menginginkan sebuah tas nih untuk dibeli dari luar negeri. Nah, sedangkan mereka mau uangnya ditransfer dulu baru dapat kita barangnya. Jadi kita kan harus punya uang nih untuk transfer uangnya, baru menunggulah mereka mengemas barangnya dan yang akan dikirimkan ke kita. Tetapi dalam sistem ini ada beberapa kekurangan yang dapat kita alami. Yang pertama itu kesesuaian barang itu bisa saja terjadi. Yang pertama, ketidaksesuaian barang itu bisa saja terjadi karena kita tidak tahu, tidak melihat barangnya seperti apa yang akan sampai ke kita. Yang kedua, proses pengirimannya itu lama atau tidaknya kita juga tidak tahu. Nah, selanjutnya yaitu letter of credit atau biasa yang kita sebut dengan LC. Nah, jadi LC ini merupakan surat pembayaran perdagangan internasional di mana pihak bank akan mengeluarkan surat atas permintaan si pembeli dalam melakukan pembelian sejumlah barang yang nantinya pihak bank akan mengakseptir dan membayar surat wesel dagang yang ditarik oleh eksportir. Nah, ada 3 pihak umum yang terlibat dalam LC. Yang pertama itu adanya eksportir, yang kedua itu adanya importir, dan yang ketiga itu adanya bank. Nah, pihak pembantu atau pihak pendukung yang membantu jalannya proses transaksi ini yaitu yang pertama confirming bank, yaitu pihak yang menjamin kredit tersebut. Yang kedua itu ada yang namanya notifying bank, yaitu merupakan pihak yang akan memberitahukan kepada eksportir bahwa LC-nya setelah dibuka atas perintah issuing bank. Yaitu ada yang namanya negotiation bank yang merupakan pihak yang dimana akan mengakseptir dan membayar surat wesel dagang yang ditarik oleh eksportir. Nah, yang terakhir itu ada namanya kompensasi pribadi. Nah, di mana kompensasi pribadi ini adalah penyelesaian hutang piutang yang dilakukan oleh warga negara secara pribadi. Untuk pembiayaan transaksi kita bisa melakukan dengan cara rekening terbuka. Nah, rekening terbuka ini dia melakukan dengan sistem open account di mana pihak eksportir akan mengirimkan barang kepada pihak importir tanpa disertai dokumen-dokumen yang hanya faktur yang menjadi tanda hutang piutang tersebut. Ada beberapa kelemahan yang terdapat jika kita menggunakan rekening terbuka ini. Nah, yang pertama itu adalah terjadinya perubahan kurs karena kita tidak tahu pada waktu kurs itu akan berubah tanpa bisa kita kontrol. Nah, yang kedua itu pihak importir harus menyediakan dana sepenuhnya atau menyediakan biaya sepenuhnya yang ditanggung oleh pihak importir tersebut. Tidak bisa atau tidak adanya dokumen-dokumen pembiayaan yang lebih terjamin. Tetapi ada juga beberapa kelebihan dari melakukan rekening terbuka ini untuk transaksi pembayaran. Nah, yang pertama itu transaksinya itu sangat sederhana dibandingkan proses LC. Nah, yang kedua itu karena prosesnya sederhana maka pembiayaan untuk transaksinya juga sedikit. Nah, jadi teman-teman, tinggal kalian yang milih, kalian mau melakukan transaksi pembayaran atau melakukan transaksi pembiayaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.